Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Aktari, NIM 2348201175 dari kelas 5D Program Studi 1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alkaloid dan glikosida plus saponin. Yaitu pengertian alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik alami yang mengandung atom nitrogen dalam struktur cincinnya, bersifat basah atau alkali, dan umumnya memiliki aktivitas biologi yang signifikan. Tata nama alkaloid. Penamaan alkaloid seringkali didasarkan pada nama ilmiah, genus atau spesies tumbuhan asalnya, misalnya tropin dari Atropa belladonna. Aktivitas fisiologisnya misalnya emetin yang bersifat emetik dan membuat muntah. Atau nama penemunya, nama-nama ini biasanya berakhiran in, misalnya kafein, morfin, dan nikotin. Selanjutnya, sifat alkaloid. Yang pertama yaitu sifat fisik, sebagian besar berupa padatan kristal, tidak berwarna, tidak mudah menguap, dan memiliki titik leleh. Yang kedua itu kimia, bersifat basa karena adanya atom nitrogen, dapat membentuk garam dengan asam, dan umumnya bersifat semipolar. Selanjutnya itu klasifikasi alkaloid. Klasifikasi berdasarkan struktur kimia. Yang pertama alkaloid piridin yang memiliki struktur cincin piridin seperti nikotin dan anabasin. Yang kedua, alkaloid isoquinolin memiliki struktur cincin isoquinolin seperti morfin dan kodein. Yang ketiga, alkaloid indol memiliki struktur cincin indol seperti triptamin dan serotonin. Yang keempat, alkaloid steroid memiliki struktur steroid seperti solanin dan chaconin. Selanjutnya itu kegunaan alkaloid. Alkaloid memiliki berbagai kegunaan dalam bidang medis dan industri. Yang pertama itu di kegunaan medis. Sebagai pengobatan nyeri, digunakan sebagai analgesik untuk mengobati nyeri kronis. Yang kedua, mengobati kanker, seperti vincristin dan fiblastin digunakan sebagai obat anti kanker. Yang ketiga, pengobatan malaria. Alkaloid seperti kina dan kinin digunakan sebagai obat anti malaria. Kegunaan di bidang industri. Yang pertama sebagai pewarna, dan yang kedua sebagai kosmetik. Yang ketiga sebagai bahan makanan. Selanjutnya, biosintesis alkaloid. Biosintesis alkaloid adalah proses biokimia yang terjadi dalam tanaman untuk menghasilkan senyawa alkaloid. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah asam amino dan senyawa lain menjadi alkaloid. Adapun langkah-langkah biosintesis alkaloid, yang pertama ada sintesis asam amino, yang kedua dekarboksilasi, yang ketiga oksidasi, dan yang keempat siklisasi. Selanjutnya, identifikasi alkaloid. Yang pertama itu ada tes Dragendorf yang menggunakan reagen Dragendorf, kalium iodida, dan bismut nitrat untuk mendeteksi keberadaan alkaloid. Yang kedua ada tes Mayer. Tes ini menggunakan reagen Mayer, kalium iodida, dan merkuri klorida untuk mendeteksi keberadaan alkaloid. Yang ketiga tes Wagner. Menggunakan reagen Wagner, kalium iodida, dan ioda untuk mendeteksi keberadaan alkaloid. Yang keempat, kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi alkaloid berdasarkan perbedaan RF atau faktor retensi. Dan yang kelima, kromatografi cair HPLC adalah metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi alkaloid berdasarkan perbedaan waktu retensi. Selanjutnya yaitu pengertian glikosida dan saponin. Glikosida adalah senyawa metabolit sekunder yang terdiri dari dua bagian utama, glikol bagian gula dan aglikon atau genin bagian non-gula yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Selanjutnya, pengertian dari saponin adalah jenis glikosida yang memiliki aglikon berupa steroid atau triterpenoid. Ciri khas utamanya adalah kemampuannya membentuk busa stabil dalam air dan menyebabkan hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Dan selanjutnya yaitu sifat glikosida dan saponin. Yang pertama itu ada kelarutan. Umumnya glikosida adalah dalam pelarut polar air, etanol, dan metanol karena adanya bagian gula, namun tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Selanjutnya itu rasa, seringkali memiliki rasa yang pahit terutama saponin. Ketiga itu dihidrolisis menjadi glikon dan aglikon dengan bantuan asam encer dan asam enzim spesifik.
Yang keempat itu adalah optik, umumnya bersifat optis aktif, memutar bidang cahaya terpolarisasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi glikosida dan saponin. Berdasarkan jenis ikatan glikosidiknya, yang pertama itu O-glikosida, gula terikat pada atom O paling umum. Yang kedua C-glikosida, gula terikat pada atom C, tahan terhadap dehidrolisis asam. Yang ketiga S-glikosida, teoglikosida, gula terikat pada atom S atau pada tanaman sawi-sawian. Yang keempat yaitu N-glikosida, gula terikat pada atom N seperti pada nukleosida. Selanjutnya yaitu kegunaan glikosida dan saponin. Adapun di bidang farmakologi, kardiotonik bagian jantung, ekspektoran atau batuk, antiinflamasi, anti kanker, dan hormon sintetik. Selanjutnya di bidang industri, bahan baku sabun atau sampo, saponin sebagai surfaktan alami, pemanis alami atau stevia. Selanjutnya itu di bidang ekologi, melindungi tanaman dari serangan jamur dan serangga karena sifat toksiknya. Selanjutnya yaitu reaksi dan identifikasi glikosida dan saponin. Yang pertama itu ada uji busa, itu khusus pada saponin. Mengocok ekstrak dengan air, jika terbentuk busa stabil setinggi minimal 1 cm selama 10 menit, positif saponin. Lalu uji Lieberman-Burchard, ekstrak tambah asam asetat glasial dan asam sulfat pekat warna hijau atau biru menunjukkan steroid, warna merah atau ungu menunjukkan triterpenoid. Yang ketiga itu reaksi Fehling untuk mengidentifikasi gula hasil hidrolisis, terbentuk endapan merah bata. Yang keempat uji hemolisis, menambahkan suspensi darah, saponin untuk menjernihkan larutan karena lisisnya sel darah. Ini itu isolasi glikosida dan saponin. Adapun proses isolasi umumnya mengikuti langkah yang pertama ekstraksi menggunakan metode maserasi atau sokletasi dengan pelarut alkohol, etanol atau metanol. Yang kedua pemisahan menggunakan partisi cair-cair misalnya air N-butanol. Saponin biasanya tertarik ke fase N-butanol. Dan yang ketiga itu pemurnian kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk screening awal dilanjutkan dengan kromatografi kolom atau HPLC. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.